Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciputi Nasriha. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Malik Saleh. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya untuk melengkapi nilai UTS Psikodiagnostik 2. Akan memulai presentasi saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Pertama-tama saya ingin membacakan identitas interview. Nama, inisial FAU, jenis kelamin laki-laki, usia 3 tahun 4 bulan, pendidikan terakhir tidak ada, suku Aceh, agama Islam, anak ketunggal. Yang kedua itu ada identitas keluarga, inisial ayah yaitu HU, usia 28 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wirausaha. Dan selanjutnya ada ibu dengan inisial CSM, berumur 24 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga. Dan yang ketiga itu ada status pemeriksaan. Hari atau tanggal pemeriksaan yaitu Selasa 14 April tahun 2020. Waktunya yaitu 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Tujuan pemeriksaan yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang keempat ada proses wawancara. Proses wawancara meliputi prosedur wawancara, proses building rapport, dan rancangan pelaksanaan asesmen. Yang pertama itu ada prosedur wawancara. Sebelum melakukan wawancara, interviewer atau saya terlebih dahulu mencari topik. Setelah itu, interviewer mencari interviewer yang cocok dengan topik yang telah ditentukan. Setelah interviewnya ditemukan, interviewer meminta izin dan memberitahukan maksud kedatangannya kepada orang tua interviewee. Setelah mendapatkan izin, interviewer mendiskusikan hari dan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Setelah persiapan dilakukan, maka interviewer sudah bisa melakukan wawancara. Tapi sebelum itu, interviewer akan membangun boarding rapport terlebih dahulu. Wawancara yang saya gunakan yaitu wawancara semi struktur. Tujuannya yaitu untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melaksanakan wawancara, interviewer diminta untuk mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh interviewer. Selanjutnya itu ada proses building rapport. Sebelum bertemu dengan klien, saya mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas kepada klien. Kemudian saya berusaha untuk membuat situasi senyaman mungkin. Setelah itu, sebelum melakukan proses wawancara, saya mengawali dengan percakapan ringan seperti menanyakan kabar, kegiatan, dan lain sebagainya. Tidak lupa saya memberikan senyuman dan sedikit humor selama proses wawancara berlangsung. Dan yang ketiga itu ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Aspek yaitu kosakata. Aspek yang pertama yaitu kosakata. Dengan indikator melaksanakan beberapa perintah sederhana dan meniru kata dan suara. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana anak memahami kosakata yang ia dengar. Metodenya wawancara observasi. Wawancaranya sumber data dari ibu dan observasinya itu sumber datanya dari observi. Yang kedua itu, aspek yang kedua ada sintaksis atau tata bahasa. Dengan indikator dapat mengucapkan kalimat yang terdiri dari dua kata seperti mama, papa, dan menyebutkan nama dirinya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana anak dapat menggunakan tata bahasa sederhana dari apa yang ia lihat dan ia dengar. Metodenya yaitu wawancara dan observasi, wawancara dengan sumber data ibu, dan observasi dengan sumber data observi. Dan yang ketiga itu ada semantik. Semantik dengan indikator dapat mengungkapkan apa yang ia inginkan dengan kata sederhana dan bereaksi terhadap larangan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana anak mengekspresikan keinginan, penolakan, dan pendapatnya menggunakan kata-kata yang tepat. Seperti tadi metodenya yaitu wawancara dan observasi, wawancara dengan sumber data ibu, dan observasi dengan sumber datanya observi. Dan yang kelima itu ada landasan teori. Menurut seorang ahli psikologi Vygotsky tahun 1986, perkembangan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan masyarakat tempat anak dibesarkan dengan istilah ZPD atau zona perkembangan proksimal. Merupakan zona di antara tingkat perkembangan
aktual dan potensial, di mana anak akan mendapatkan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa ketika anak mendapatkan tugas yang sulit dipahami, dan anak akan bisa sendiri ketika berada pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya. Maka untuk itu, orang dewasa sangat dianjurkan mendampingi agar perkembangan bahasanya menjadi optimal. Aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak menurut Jamaris tahun 2006 dalam Susanto tahun 2011 halaman 177 dapat dibagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama itu ada kosakata. Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan, kosakata anak akan berkembang dengan pesat. Sintaksis atau tata bahasa. Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh bahasa yang dia dengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kata-kata yang tepat. Yang ketiga itu ada semantik, maksudnya penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Anak sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan, dan pendapatnya menggunakan kata-kata yang tepat. Dan dalam bahasa ini saya menemukan 2 teori. Yang pertama itu ada teori behavioristik. Pandangan ini itu diwakili oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Para ahli behavioristik berpendapat bahwa anak dilahirkan tanpa membawa kemampuan apapun. Dengan demikian, anak harus belajar melalui pengondisian dari lingkungan, proses imitasi, dan diberikan penguatan oleh personal. Yang kedua itu ada teori kognitif, yaitu dari Jean Piaget tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Biasa menegaskan bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam, dan bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan. Struktur bahasa itu timbul sebagai akibat dari interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungan kebahasaannya. Selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan bahasa. Seperti diketahui, dalam belajar bahasa tidak dapat dilakukan dalam keadaan sepi, tetapi dibutuhkan interaksi dengan orang lain. Terdapat beberapa hal yang penting dalam perkembangan bahasa, yaitu perubahan kultural dan konteks sosiokultural bahasa. Dan yang kedua itu ada dukungan terhadap bahasa. Yang pertama, perubahan kultural dan konteks sosiokultural bahasa. Kekuatan sosial membuat manusia untuk lebih mengembangkan cara berkomunikasi dengan orang lain. Konteks sosial kultural terus-menerus memainkan suatu peran yang penting dalam perkembangan bahasa akhir-akhir ini. Vygotsky mengemukakan bahwa peranan orang dewasa sangat penting dalam membentuk perkembangan bahasa anak. Serta psikolog lain, Brunner juga menekankan bahwa orang dewasa atau orang tua sangat penting untuk mengembangkan komunikasi anak. Jadi, begitu besar peranan orang tua atau guru dalam perkembangan bahasa anak agar anak mencapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya, yang kedua itu ada dukungan sosial untuk perkembangan bahasa. Terdapat dukungan sosial dalam perkembangan bahasa anak menurut Trevor tahun 2010, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada Mothers atau baby talk, yaitu cara seorang ibu dalam berkomunikasi dengan bayi, serta dengan kata-kata dalam kalimat yang sederhana. Mothers sulit dilakukan tanpa adanya bayi, tetapi mothers mempunyai peran penting dalam mempermudah perkembangan bahasa anak sejak usia dini. Yang kedua itu ada recasting, yaitu membuat frase yang sama dari suatu kalimat dengan cara yang berbeda, mungkin dengan cara mengemukakannya dalam pertanyaan. Yang ketiga itu ada echoing, yaitu mengulangi apa yang dikatakan kepada kita, terutama jika kata-kata tersebut belum benar. Yang keempat ada expanding, yaitu menyatakan kembali apa yang telah anak katakan kepada kita dengan penggunaan bahasa yang lebih baik. Selanjutnya itu ada definisi operasional.
Bahasa adalah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan kreativitas anak sesuai dengan tahap berkembangnya. Selanjutnya itu yang terakhir ada lampiran. Yang pertama itu yaitu dimensinya kosakata dengan pertanyaan, apakah si adik sudah mengetahui benda di sekitar rumah? Bagaimana reaksi si adik ketika kita meminta untuk mengambil suatu benda? Apakah si adik pernah menolak ketika kita memintanya untuk melakukan sesuatu? Apakah si adik suka menirukan suara hewan yang ia dengar? Ibu, apakah si adik suka mengulang kata yang kita ucapkan? Bagaimana reaksi si adik ketika kita menghidupkan musik? Yang kedua itu ada sintaksis. Sintaksis dengan pertanyaan, bagaimana si adik menyebut dirinya sendiri? Yang kedua itu, ibu, selama ini bagaimana si adik memanggil ibu dan bapak di rumah? Yang ketiga itu ada semantik, yang dengan pertanyaan, ketika adik lapar, bagaimana cara dia menyampaikannya? Ibu, bagaimana si adik menyikapi ketika kita melarangnya untuk melakukan sesuatu? Dan yang ketiga itu, apakah si adik pernah berperilaku sebaliknya ketika kita melarangnya melakukan sesuatu? Demikianlah presentasi proposal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saran yang Anda berikan sangat membantu saya ke depannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.